Pernahkah kita merenung bahwa dalam diamnya seorang istri yang menahan rindu pada suaminya, atau dalam sabarnya seorang suami yang menunggu sentuhan halal dari istrinya, bisa jadi sedang terjadi pergolakan batin yang besar? Dan tahukah kita bahwa hubungan intim yang halal bukan sekedar pemuas kebutuhan jasmani, melainkan jembatan spiritual, penyatu hati, dan penjaga ketenangan jiwa dalam rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita duduk sejenak, merenung bersama dalam hening, membahas satu hal yang mungkin jarang diangkat dengan serius, namun sangat memengaruhi keharmonisan rumah tangga, tentang pentingnya tidak menunda hubungan intim antara suami dan istri. Allah menciptakan pasangan suami dan istri bukan hanya untuk hidup bersama, namun juga untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan lahir batin. Dalam Islam, hubungan intim antara suami dan istri bukanlah hal yang tabu. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskannya sebagai sedekah. Ya, sedekah, karena dalam hubungan yang halal itu ada cinta, ada kehangatan, dan ada keberkahan. Namun sayangnya, banyak di antara pasangan hari ini yang tanpa sadar menyepelekan atau bahkan sering menunda hubungan intim dengan berbagai alasan seperti sibuk, lelah, tidak mood, atau bahkan karena masalah kecil yang tak terselesaikan. Tapi tahukah sahabat, menunda hubungan intim secara terus-menerus, terutama tanpa sebab yang syar'i, bisa membuka celah bagi keretakan dalam rumah tangga. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak konten yang bermanfaat. Caranya gampang, cukup subscribe, like, dan share video ini. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita gali lebih dalam apa saja dampak dari menunda-nunda hubungan intim dalam pernikahan. Dampak yang pertama, pintu masuknya syaitan dalam rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu sang istri menolak tanpa alasan yang syar'i, maka malaikat akan melaknatnya hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa? Karena saat kebutuhan biologis tidak terpenuhi secara halal, setan akan membisikkan solusi haram, entah itu melalui zina hati, pandangan yang tak terjaga, atau bahkan tergoda dengan lawan jenis yang bukan mahram. Rumah tangga yang sering menunda hubungan intim tanpa komunikasi yang baik rawan menjadi tempat bersemayamnya syaitan. Kemudian dampak yang kedua, menumbuhkan jarak emosional. Hubungan intim adalah bahasa cinta yang paling kuat. Hubungan intim mampu menyembuhkan luka, mencairkan suasana tegang, dan membangun kembali kehangatan yang mulai pudar. Namun ketika ditunda terus-menerus, pelan-pelan muncul jarak, dan jarak ini tidak selalu terlihat. Bisa jadi suami terlihat baik-baik saja, istri juga tampak tenang, namun hatinya hampa, komunikasi jadi dingin, kasih sayang menipis, dan akhirnya rumah hanya menjadi tempat tinggal, bukan tempat pulang. Yang ketiga, menggoyahkan kesetiaan. Jangan anggap enteng ketika pasangan kita menahan kebutuhan yang semestinya bisa dipenuhi oleh pasangannya sendiri. Ada rasa tidak dihargai yang mulai tumbuh. Apakah aku tidak menarik lagi? Atau apakah dia sudah tidak cinta lagi? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa muncul jika terus dibiarkan. Ini bisa menggerogoti kesetiaan. Bukan berarti setiap pasangan yang selingkuh disebabkan karena kurang hubungan intim, tapi itu bisa menjadi salah satu faktor yang signifikan. Lalu dampak yang keempat,
mengganggu kesehatan fisik dan mental. Secara medis, hubungan suami istri yang sehat bisa menurunkan stres, meningkatkan imun, dan menjaga keseimbangan hormon. Ketika terlalu lama ditunda, bisa timbul gangguan psikologis seperti mudah marah, gelisah, bahkan depresi ringan. Sementara secara spiritual, hubungan intim juga bisa menjadi ibadah karena dilakukan dengan niat untuk menjaga diri dari maksiat dan membahagiakan pasangan. Dampak selanjutnya adalah mengurangi keberkahan dalam rumah tangga. Setiap ibadah yang dilakukan dengan ikhlas akan mendatangkan keberkahan. Hubungan intim dalam Islam bukan hanya halal, tapi juga berpahala. Ketika dilakukan dengan cinta dan keridhaan, maka rumah pun akan terasa penuh rahmat. Namun ketika hal ini terus diabaikan, keberkahan itu bisa memudar. Tak jarang, masalah-masalah kecil menjadi besar karena pasangan sudah kehilangan kedekatan batin yang semestinya dijaga melalui hubungan fisik yang halal. Contoh dalam sebuah kisah, dalam satu kisah nyata yang sering dijadikan pelajaran dalam kajian rumah tangga, ada seorang suami yang sangat baik. Suami tersebut penyabar, rajin bekerja, dan sayang pada keluarganya. Namun satu hal yang ia pendam dalam diam, istrinya sering menolak ajakan hubungan intim dengan berbagai alasan. Awalnya sang suami bersabar, namun lama-kelamaan muncul kejenuhan. Suami tersebut tidak pernah marah, tidak pernah mengeluh, namun hatinya menjadi kering. Hingga suatu hari, sang suami jatuh dalam godaan setan, bukan karena ia ingin, tapi karena fitrahnya yang tak tertunaikan. Kisah ini menjadi tamparan bagi banyak pasangan, bahwa menjaga keharmonisan batin adalah bagian dari menjaga pernikahan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hubungan suami istri bukan sekedar tentang fisik. Hubungan suami istri adalah wujud kasih sayang, bentuk pelayanan, dan ladang pahala. Jangan anggap remeh saat pasangan menginginkan kedekatan, karena bisa jadi itu bukan hanya kebutuhan biologis, tapi cara dia mengatakan, "Aku masih cinta padamu." Jika memang ada halangan syar'i, seperti sakit atau haid, maka komunikasikan dengan baik. Jangan biarkan pasangan merasa ditolak. Sebaliknya, jika tidak ada alasan kuat, maka jangan terus menunda. Peliharalah hubungan ini dengan niat ibadah, karena sesungguhnya dalam pelukan yang halal itu ada ketenangan, ada cinta, dan ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunda hubungan intim tanpa sebab yang jelas bukan hanya bisa menimbulkan masalah, tetapi juga menghilangkan kesempatan mendapat pahala besar. Maka mari kita rawat rumah tangga kita bukan hanya dengan kata-kata cinta, tapi juga dengan pelayanan batin yang tulus dan penuh kasih. Karena rumah tangga yang kuat bukan hanya dibangun dengan komunikasi, tapi juga dengan kedekatan hati dan sentuhan yang halal di waktu yang tepat. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kebaikan, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada kesalahan dan keburukan, itu semata-mata datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.